pertemuan pada hari ini kita akan mempelajari materi yang selanjutnya, yaitu kemarin kan sudah tentang jenis usaha obat tradisional. Nah, sekarang ini harus tahu nih, produk-produk ini dikatakan aman, bisa dikonsumsi oleh masyarakat, harus ada legalitas melalui Badan POM yang mengeluarkan nomor registrasi. Saya akan cek dulu, share dulu, mohon maaf, materi pada hari ini terkait nomor registrasi obat tradisional. Iya. Oke ya, sudah ada slide-nya, tinggal saya slideshow dulu. Baik, materi nomor registrasi obat tradisional. Bapak Ibu harus tahu apa itu izin edar. Kenapa perlu ada izin dari pemerintah untuk para produsen dalam memproduksi produk-produknya agar bisa diterima oleh masyarakat. Jadi izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat tradisional untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Ketika ingin diedarkan di luar negeri gitu, itu nanti akan ada beberapa administrasi lain yang perlu ditambahkan ketika Bapak Ibu ingin ekspor keluar gitu ya. Ini pengertian dari izin edar. Kemudian ada juga registrasi. Registrasi sendiri merupakan prosedur pendaftaran serta evaluasi obat tradisional untuk mendapatkan izin edar. Jadi tahapan yang pertama ketika Bapak Ibu sudah memproduksi produk herbal atau obat tradisional, harus dulu punya namanya nomor registrasi. Setelah keluar nomor registrasinya, nanti baru Bapak Ibu berproses untuk izin edar, begitu ya. Kemudian obat tradisional tidak wajib daftar. Boleh nggak Bu Ellen, saya punya produk herbal nih, atau enggak obat tradisional, tapi saya tidak perlu daftar ke pemerintah atau ke Badan POM. Boleh saja Ibu. Bolehnya dari mana? Ya, jadi untuk produk-produk yang kemarin saya sudah bahas tentang jenis usaha, ada yang namanya obat tradisional yang dibuat UJG atau UJR, mohon maaf ya. Ini sepertinya keluar nih. Iya. Oke, UJG dengan UJR. Ya, ini ya Bapak Ibu, obat yang dibuat UJG dan UJR, usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong. Itu tidak perlu Bapak Ibu urus izin edarnya, nomor registrasinya. Kenapa? Karena itu produk jamunya dibuat segar. Kalau racikan langsung dihidangkan ke depan konsumen, tapi dengan proses peracikan. Hampir sama dengan usaha gendong ya, cuma kalau usaha jamu gendong dia diperjualbelikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi tidak perlu ada harus mengurus izin edar, itu boleh. Kemudian Simplisia dan sediaan galenik untuk keperluan industri dan keperluan layanan pengobatan tradisional. Ini agak terpotong ya Bapak Ibu, permisi saya keluarkan dulu. Saya perbaiki dulu sebentar. Ya. Oke. Untuk pengobatan ya, gini aja ya. Oke, kita share lagi slideshow. Jadi ada juga simplisia dan sediaan galenik untuk keperluan industri dan keperluan layanan pengobatan tradisional. Itu nggak perlu ada yang namanya izin edar atau mendaftarkan produknya ke pemerintah, dalam hal ini adalah Badan POM. Dan obat-obat tradisional untuk penelitian, sampel untuk registrasi dan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan. Atau biasanya itu dalam produknya atau di kemasannya itu tertulis hanya untuk kalangan terbatas, misalkan di pameran. Nah itu boleh, tidak perlu ada wajib daftar, begitu ya. Kemudian, nah
Sebelum ke obat tradisional, Bapak Ibu juga harus tahu nih kalau obat jadi itu dia berapa sih digit registrasinya. Ada 15 digit, 3 huruf di awal dan 12 angka di belakangnya. Contoh, ini ada produk Bapak Ibu ya, DBL 01803716A1. Digit pertama itu yang tadi, yang A ya, itu kode huruf menunjukkan nama dagang. Kalau D, kalau generik G, berarti D-nya itu DBL, D-nya dagang. Kemudian digit yang B, Bapak Ibu lihat, yang B digit kedua, dia itu adalah golongan obat. Kalau K obat keras, T obat bebas terbatas, B-nya itu obat bebas, N-nya obat narkotik, dan P-nya obat psikotropik. Jadi tadi dagang, B-nya bebas, berarti dia termasuk golongan hijau atau golongan bebas tanpa resep dokter. Kemudian digit ketiga, yang L ya, kalau yang dicontoh soalnya adalah L. Kode huruf menunjukkan asal obat, apakah dia obat jadi impor atau dia dari lokal yang membuat. DBL berarti dia lokal. Kemudian Bapak Ibu lihat, digit keempat dan kelima, berarti dia angka yang nomor pertama sama nomor kedua. Menunjukkan tahun daftar. Di contohnya adalah 10. Jadi kemungkinan bukan 1910 atau tahun 10 Masehi, bukannya. Ini adalah 2010. Jadi diproduksi itu di tahun 2010. Kemudian digit 4 sampai 6. Nomor 3, 4, 5 menunjukkan nomor urut pabrik. Di soal adalah 803. Berarti perusahaannya itu terdaftar di 108 ya. PT Berliko MF. Jadi diproduksi oleh PT Berliko MF yang terdaftar dengan nomor urutnya 108. Tadi tahun daftarnya 2001 ya. 01, mohon maaf saya revisi. Kemudian digit ke 9 sampai 11, 678, 037. Berarti Berliko ini punya produk mungkin dalam jumlah yang banyak bentuknya atau itemnya banyak. Berarti dia ini 037 nomor ke-37 yang disetujui dari pabrik tersebut. Digit 12 sampai 13. 12 sampai 13, 9, 10 berarti ya, digit ke 9 sama ke 10 yang angka. Dia adalah 16, berarti bentuk sediaan yang ada nomor 16, mungkin di pabriknya sudah punya urutan nomor ya, dari 1 sampai berapa gitu. 16 itu berarti sediaan tablet salut non antibiotik. Dia obat bebas, bukan antibiotik dalam bentuk tablet salut. Digit 14, A. Kekuatan sediaan obat A berarti yang pertama, kalau B yang kedua, C yang ketiga. 15. Kemasan. Kemasannya adalah nomor 1, berarti kemasan utama, kedua itu adalah beda kemasan yang pertama dan seterusnya. Ini nomor registrasi untuk obat jadi. Nah, untuk penomoran obat tradisional, dia ada 11 digit, 2 digit huruf dan 9 digit angka. Kita langsung saja ya lihat. Nah ini semoga cukup jelas untuk Bapak Ibu lihat. Ini kode registrasi untuk produk obat tradisional. TR itu adalah obat tradisional yang warna kuning huruf. Kalau TI obat tradisional impor. TL obat tradisional lisensi, ada license mungkin dari perusahaan luar negeri, dia lisensinya ke Indonesia. Kemudian POM TR E khusus untuk obat tradisional yang ekspor. Kemudian FF untuk fitofarmaka, HT untuk produk herbal terstandar. Golongan obatnya dia termasuk obat tradisional yang mana gitu ya. Kemudian kalau 9 digit di belakangnya nih 1 sampai 9. Digit 1 sampai 2 menunjukkan tahun mulai didaftarkan. 08 tahun 2008, kemudian nomor 12 berarti dia tahun 2012. Ini contohnya. Kemudian angka digit ketiga. Kalau dia angkanya 1 berarti dia itu berupa pabrik farmasi. Jadi dia nggak hanya pabrik jamu doang produknya. Berarti dia adalah pabrik atau industri farmasi yang
memproduksi banyak produk selain produk tradisional, mungkin juga produk obat jadi dan lain sebagainya. Kemudian kedua, pabrik jamu. Ketiga itu memiliki makna perusahaan jamu. Kemudian digit keempat ada angka 1 sampai 9. Nanti Bapak Ibu cek ya di produk-produk yang akan kita pelajari bersama. 1 sampai 9. Bentuk pertama berarti ini produknya produk rajangan. Nomor 2 serbuk, ketiga kapsul, keempat pil, granul, pastiles, jenang, tablet atau kaplet. Kelima dodol, keenam cairan, ketujuh salep atau krim, kedelapan plester, koyo, dan bentuk 9 bentuk lain berupa dupa, ratus, dan permen. Dupa ratus itu yang suka dipakai untuk produk-produk mengharumkan ruangan, kemudian ratus itu untuk produk ketika ibu-ibu yang habis melahirkan. Nah itu Bapak Ibu ketika yang membuat produk obat tradisional harus dilihat, oh saya ini bentuknya rajangan. Berarti nanti nomor registrasinya dari Badan POM pasti nomor 1. Begitu ya. Digit kelima, 6, 7, 8 menunjukkan nomor urut jenis produk yang terdaftar di pabrik tempat produksi jamunya atau obat tradisionalnya. Begitu ya. Digit terakhir nomor 9 adalah jenis atau kemasan. Kalau 1 ini misalkan adalah produk cair ya, sediaan cair. 1 15 ml, 2 30 ml, 3 45 ml. Misalkan kalau tablet berarti nanti miligram atau gram gitu ya. Ini adalah nomor registrasi obat tradisional. Itu saja materi dari saya. Kita habis ini akan mengerjakan beberapa soal. Jadi biar Bapak Ibu mungkin lebih paham lagi dalam memaknai nomor registrasi produk tradisional. Apakah benar yang dari pemerintah memberikan nomor registrasi sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Itu saja dari saya, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, salam USTB.